Selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Tingita Gasya Evelyn Duru, NIM 102024 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur kerja di UKR MIK. Ini materi yang pertama pada mata kuliah Perencanaan Strategi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dosen pengampu oleh Ibu Pomarida Simbolon, SKM MKes. 1. Konsep prosedur. 1. SOP adalah suatu perangkat instruksi atau langkah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. 2. Protap merupakan tata cara atau tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses kerja tertentu yang bertanggung jawab untuk mempertahankan tingkat penampilan atau kondisi tertentu sehingga suatu kegiatan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. 3. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Tujuan prosedur yang pertama, agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, supervisor, surveyor, dan lain-lain. 3. Merupakan salah satu cara atau parameter dalam meningkatkan mutu pelayanan. 4. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi. 5. Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas atau pegawai terkait. 6. Melindungi organisasi, unit kerja, dan petugas atau pegawai dari malpraktik atau kesalahan administrasi lainnya. 7. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi. 8. Sebagai dokumen pelatihan bagi pelatih. Manfaat prosedur. 1. Memberikan penjelasan tentang prosedur kegiatan secara detail, terinci dengan jelas sebagai dokumentasi aktivitas perusahaan. 2. Meminimalisasi variasi dan kesalahan dalam suatu prosedur operasional kerja. 3. Mempermudah dan menghemat waktu dan tenaga dalam program training karyawan. 4. Menyamaratakan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh semua pihak. 5. Membantu dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap setiap proses operasional dalam perusahaan. 6. Membantu mengendalikan dan mengantisipasi apabila terdapat suatu perubahan kebijakan. Teknis penulisan prosedur. 1. Ringkas, rinci, runtut, dan mudah dibaca dan dipahami. 2. Tidak ambigu dan jelas. 3. Menggunakan kalimat perintah atau kalimat kerja aktif. 4. Tidak menggunakan istilah Anda dan kamu. 5. Tahapan prosedur tidak bertele-tele atau terlalu panjang. Diupayakan sederhana dan pendek, maksimal 20 tahapan. Bila lebih, buat dalam SOP baru. 6. Sebaiknya ditambahkan flowchart untuk menggambarkan prosedur. 7. Gunakan standar penulisan yang telah ditentukan organisasi bila ada. Persiapan penyusunan prosedur. 1. Tentukan tim penyusunan di unit kerja yang mengembangkan SOP. 2. Tentukan kegiatan yang akan dibuatkan SOP. Tentukan indikator. 3. Cari dan kumpulkan semua bahan rujukan yang terkait dengan berbagai aspek dalam setiap kegiatan yang akan disusun SOP. 4. Buat daftar urutan aktivitas dari kegiatan yang akan disusun dalam SOP. 5. Dokumentasikan hasil urut aktivitas dari kegiatan sebagai dokumen. 6. Lakukan uji coba dokumen SOP. 7. Lakukan review berdasarkan hasil uji coba dokumen SOP untuk menyempurnakan SOP. Ke-8. Sahkan SOP. Kerangka hukum kebijakan yang mengatur SOP di rumah sakit, yaitu Kepmenkes nomor 4 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan. Disebutkan salah satu tujuan strategi adalah upaya penataan manajemen kesehatan di era desentralisasi. Salah satu langkah kunci dalam tujuan tersebut adalah mengembangkan sistem pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan alat kesehatan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Sekarang masuk pada soal kasus. SOP prosedur analis kelengkapan rekam medis menyebutkan bahwa pemeriksaan kelengkapan berkas dilakukan maksimal 2 kali 24 jam setelah pasien pulang.
namun petugas baru melaksanakan analisis setelah 5 hari. Apa dampak dan ketidaksesuaian ini? A. Tidak berpengaruh karena data tetap lengkap. B. Menurunkan kualitas pelayanan dan kelengkapan data. C. Mempercepat proses klaim BPJS. D. Mengurangi beban kerja petugas. E. Meningkatkan kecepatan pelayanan. Jawabannya itu bagian B, karena ketidaksesuaian terhadap SOP waktu kerja menyebabkan penundaan proses administrasi dan analisis data, dampaknya keterlambatan pelaporan, klaim tertunda, dan penurunan mutu rekam medis. Soal kasus 2, sebuah SOP tentang retensi dan pemusnahan rekam medis mencantumkan langkah-langkah pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab pelaksana, namun tidak mencantumkan tujuan dan dasar hukum. Komponen apa yang belum lengkap dalam SOP tersebut? A. Ruang lingkup. B. Tujuan dan dasar hukum. C. Langkah pelaksanaan. D. Unit terkait. E. Formulir pendukung. Jawabannya itu bagian B, karena setiap SOP minimal mencakup judul, tujuan, dasar hukum, ruang lingkup, tanggung jawab, prosedur kerja, dan formulir pendukung. Tujuan dan dasar hukum penting untuk menunjukkan legitimasi dan arah SOP. Soal kasus terakhir, SOP prosedur entry data pasien terakhir direvisi tahun 2018. Padahal sistem rumah sakit sudah berubah ke SIM-RS versi terbaru. Menurut prinsip manajemen mutu, apa tindakan yang harus dilakukan? A. Membiarkan SOP lama tetap berlaku. B. Menghapus SOP lama tanpa mengganti. C. Melakukan revisi SOP agar sesuai dengan sistem terbaru. D. Menggunakan panduan dari bagian IT tanpa SOP. E. Membuat SOP baru tanpa melibatkan petugas. Jawabannya itu bagian C, karena SOP harus diperbarui jika ada perubahan kebijakan, sistem, atau teknologi agar tetap relevan dan efektif. SOP yang tidak sesuai kondisi terkini dapat menyebabkan kesalahan prosedural dan ketidaksesuaian standar mutu. Masuk pada materi yang kedua, job analisis dan penilaian kerja. Analisis jabatan atau job analysis adalah proses sistematis untuk menentukan keterampilan tugas-tugas dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Dari hasil jabatan tersebut, maka organisasi akan mampu menentukan karakteristik seperti apa yang harus dimiliki calon pegawai sebelum menduduki sebuah jabatan, yang outputnya berupa spesifikasi jabatan dan deskripsi pekerjaan. Menurut Dessler 1997, analisis jabatan adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan tuntutan keterampilan dari suatu jabatan serta individu seperti apa yang dipekerjakan pada jabatan tersebut. Tujuan analisis pekerjaan. Pertama, tugas-tugas mental dan fisik apa saja yang dilaksanakan karyawan. 2. Kapan pekerjaan tersebut diselesaikan. 3. Di mana pekerjaan tersebut diselesaikan. 4. Bagaimana karyawan melaksanakan pekerjaannya. 5. Mengapa pekerjaan tersebut perlu dijalankan. Dan terakhir, persyaratan apa yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Job description menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang karyawan terhadap ia ditempatkan. Job description ini mengurai secara detail apa saja yang menjadi tanggung jawab dan wewenang tugas yang menjadi garis pekerjaan atau job line, termasuk semua itu harus terjelaskan pada surat keterangan atau SK yang diberikan kepada karyawan tersebut di mana ia ditempatkan. Detail dari SK tersebut termasuk memuat tentang keterangan besaran gaji, tunjangan, mekanisme perhitungan bonus, dan berbagai fasilitas lainnya, dengan tujuan menghindari timbulnya masalah yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Job spesifikasi atau spesifikasi pekerjaan merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu jabatan dengan baik dan kompeten. Rincian dan karakteristik atau kualifikasi yang diperlukan bagi tenaga kerja yang dipersyaratkan. Spesifikasi pekerjaan dinamakan pula kualifikasi personal. Kualifikasi personal ini secara garis besar dapat dibagi dua. Pertama adalah kualifikasi umum atau general qualification, yaitu kualifikasi minimal yang biasanya diperlukan untuk menempati suatu pos tertentu dalam suatu jabatan tertentu dalam organisasi. Adapun kualifikasi yang kedua adalah kualifikasi spesifik atau specific qualification, yaitu kualifikasi tambahan yang secara spesifik akan sangat dibutuhkan bagi pengisian jabatan tertentu.
Secara umum, job spesifikasi memuat hal-hal berikut. 1. Tingkat pendidikan pekerja. Pendidikan formal minimum harus dimiliki untuk menduduki suatu jabatan. 2. Jenis kelamin pekerjaan dan keadaan fisik pekerja. 3. Pengetahuan dan kecakapan pekerja. 4. Nikah atau belum. Dalam beberapa kebijakan, status perkawinan bisa memengaruhi penempatan kerja atau fleksibilitas waktu. 6. Minat kerja. 7. Emosi dan temperamen kerja. 8. Pengalaman kerja. Lama dan relevansi pengalaman kerja sebelumnya yang mendukung kinerja dalam posisi yang baru. Penilaian kerja. Kinerja. Menurut Sulistiani 2003, kinerja merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dinilai dari hasil kerjanya. Menurut Bernardin dan Russell dalam Sulistiani 2003, kinerja merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. Shimamura 1997, kinerja karyawan adalah tingkatan di mana para karyawan mencapai persyaratan pekerjaan. Masuk pada soal kasus, Kepala UKR MIK sedang mencoba menyusun uraian tugas untuk masing-masing petugas di bagian assembling, coding, dan filing. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci tugas, tanggung jawab, dan kompetensi yang dibutuhkan tiap jabatan. Kegiatan tersebut merupakan penerapan dari A. Penilaian kerja, B. Analisis jabatan atau job analysis, C. Perencanaan kebutuhan SDM, D. Evaluasi jabatan, dan E. Orientasi pegawai. Jawabannya itu bagian B, analisis jabatan atau job analysis. Karena job analysis bertujuan mengidentifikasi uraian tugas, job description, dan spesifikasi jabatan atau job specification, agar pembagian kerja menjadi jelas dan efisien. Soal kasus yang terakhir, dalam analisis jabatan petugas rekam medis ditemukan informasi mengenai nama, jabatan, tugas utama, tanggung jawab, wewenang, hubungan kerja, dan syarat jabatan. Komponen tersebut termasuk dalam A. Job evaluation, B. Job description, C. Job specification, D. Job satisfaction, E. Job promotion. Jawabannya itu bagian B. Job description. Karena job description berisi uraian tentang apa yang dilakukan, di mana, dan bagaimana pekerjaan dilakukan. Sedangkan job specification berisi syarat individu yang dibutuhkan, yaitu seperti pendidikan, keterampilan, dan pengalaman. Sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.